Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami, hikmat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengenal akan Engkau, akan isi hati-Mu. Kami dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berikan kami roh hikmat, pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, hari ini kami dapat mengalami Tuhan. Kami dipuaskan oleh Tuhan, dipuaskan oleh hadirat-Mu, dipuaskan oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan semuanya Tuhan, doa kami hari ini Tuhan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Puji Tuhan ya, kita masih bisa datang ke Tuhan ya, bisa menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa itulah hari-hari yang terbaik yang kita punya dalam hidup kita. Ketika kita bisa duduk di Tuhan, bisa menyembah Dia, yang bisa memuaskan hidup kita saudara ya. Sebelum kita naikkan nanti doa-doa kita, saya mau bagikan dulu firman Tuhan saudara ya. Coba kita buka saudara di dalam Matius 5 ya saudara ya. Matius 5 ayat 6 saudara ya, ini ayat firman Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ya pasti kita ya pengen mengalami kepuasan dari Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, orang yang lapar dan haus yang akan mengalami kepuasan dari Tuhan. Kalau kita lihat, ya mungkin kondisi kita ya, kenyataan demi kenyataan, yang membuat kita terseret ya, makin ditarik, makin dalam, sehingga apa? Kita kehilangan sukacita, kita tidak mengalami Tuhan lagi, kita menjadi berjalan menurut pikiran kita sendiri, kita makin ya tenggelam gitu ya, bimbang, ragu, akhirnya apa? Kita tidak mengalami kepuasan yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan ini katakan, yang lapar dan haus akan kebenaran. Coba dikatakan saudara, bukan dikatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kenyataan. Gitu ya. Coba kalau gitu ya. Kalau kenyataan itu berubah-ubah saudara ya. Wah, mungkin hari ini kondisi kita lagi baik, situasi semua lagi memungkinkan. Tapi bukan itu yang menjadi pondasi kenapa kita berbahagia, dipuaskan oleh Tuhan. Karena semua itu saudara akan mengalami terus sampai Tuhan datang. Ya mungkin makin kalau akhir zaman ya makin habis, makin tidak karu-karuan. Tapi Tuhan ajak kita supaya kita selalu haus, selalu kita jaga hati kita, roh kita lapar dan haus akan Tuhan. Kalau tidak saudara, kita akan haus kepada perkara-perkara yang lahiriah, yang duniawi saja saudaraku ya. Akhirnya kita menjadi semakin bisa terseret dan tenggelam. Kita tidak lagi mencari Tuhan, kita malah entah di mana-mana mencari yang lain saudara ya. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk menjaga hati kita tetap lapar dan haus akan Tuhan saudara. Nanti saya akan coba tunjukkan saudara ya. Ya, bagaimana kita hidup dalam kebenaran ini saudara. Dalam Pengkhotbah 5 katakan orang yang mencintai, mencintai uang, yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Itu katakan saudara ya, gak akan pernah, dan itu pun suatu kesia-siaan. Itu jelas firman Tuhan saudara. Tapi ketika kita mencari kebenaran, apa sebetulnya yang kita temukan saudara? Aku coba kita
buka saudara di dalam Mazmur ya saudara ya. Mazmur 17 ayat 15 dikatakan begini saudara ya. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun pagi akan menjadi puas dengan rupamu. Jadi saudaraku, rupanya Daud dalam segala apa yang dia capai dalam hidupnya, ketika dia bisa memandang Tuhan lewat kebenaran, dia lihat wajah Tuhan, dan setiap pagi dia dipuaskan oleh wajah Tuhan, oleh rupa Tuhan dalam hidupnya saudara. Apakah yang memuaskan kita dalam hidup ini saudara? Ya, kalau kita lihat kenyataan memang saudara, ya banyak yang membuat kita, wah begininya Tuhan, kondisi bagaimana Tuhan. Sehingga kita sulit untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan itu saudaraku. Kita menjadi bimbang dan ragu atas janji Tuhan yang sudah pernah kita dengar, firman Tuhan yang sudah pernah selalu diperdengarkan dalam hidup kita saudaraku. Sudah kita apa? Bimbang dan hati kita tidak mengalami kepuasan saudara. Kita mulai coba ini, wah lewat ini mungkin, cari segala macam cara, tapi selalu hati kita enggak mengalami itu saudara. Kita coba mungkin lewat ini, lewat apa saja, tapi tetap enggak terpuaskan saudara. Wah mungkin lewat apa saja, tapi tetap dia kosong saudaraku. Sebab hanya kebenaran itu saudaraku yang tetap yang memuaskan kita. Makanya seperti saya katakan tadi saudaraku, kenyataan yang selalu kita lihat saudara, itu akan selalu berubah-ubah. Tapi kebenaran itu saudara, itu kekal, permanen. Jadi hati kita harus hidup di sana. Harus kita angkat terus kaki hati kita, pikiran kita di dalam kebenarannya Tuhan itu saudara. Jalan di situ, mulai berpikir. Memang tidak gampang saudara sebenarnya ya. Tidak gampang untuk kita bisa selalu memikirkan itu saudaraku. Selalu merenungkan janji Tuhan itu, selalu tinggal di situ saudara. Contohnya kita lihat Abraham ya saudara ya. Bahwa Tuhan sudah jelas, ya, berbicara kepada dia bahwa dia akan banyak keturunan, ya, dia akan diberkati luar biasa gitu saudara. Dan dia di awalnya masih dia bisa jalan saudara, masih tetap, iya Tuhan terima kasih, ya. Tuhan bawa dia, wah melihat bintang-bintang ke langit, seperti itu nanti kelak keturunanmu banyak. Dia terima itu saudaraku. Dan kita mencatat ketika dia percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran gitu saudara ya. Ketika dia terima itu, dia percaya, Tuhan lihat itu perhitungkan sebagai kebenaran. Dia menerima kebenaran itu saudaraku. Tapi dalam perjalanannya dia lihat kondisi gak memungkinkan. Saudara ya kan? Iya, udah semakin tua, umur udah semakin habis, iya, istrinya sudah mandul, ya semakin tua lagi, gak jelas saudaraku. Ya bagaimana ini? Iya, mulai keluar dari janji Tuhan, wah berarti harus ada cara lain gitu. Ya, waktu itu ya Sarah memberi, wah ini harus begini, ya dikasih gitu kan, harus supaya janji Tuhan itu bisa tergenapi. Ya mungkin dengan cara ini, ambil Hagar, nanti dengan cara itu bisalah tercapai, terlaksana janji Tuhan itu. Mereka sudah berpikir seperti itu dan memang mereka berhasil saudara ya. Mereka berhasil melakukan itu dan luar biasa. Tapi bukan itu kata Tuhan gitu kan. Bukan seperti itu. Nanti istrimu sendiri, Sarah yang harus melahirkan. Bukan lewat itu gitu saudara ya. Akhirnya mereka menjadi, wah ditarik lagi. Yang dia pikir tadi, oh mereka berhasil, wah berhasil. Rupanya
malah mereka makin terperosok lagi saudara. Bukan itu saudara ya. Ya itulah kita manusia saudara. Kita selalu buat jalan kita sendiri, kita buat sendiri, wah dengan cara inilah nanti Tuhan bisa kerja gitu kan. Tapi bukan itu saudara. Ketika Petrus saudaraku, mereka menjala ikan saudara ya. Mereka menjala ikan, sudah semalam-malaman mereka cari ikan. Tapi satu pun ikan tidak mereka dapat saudara. Mereka untuk mencari ikan, untuk mencari penghidupannya sehari-hari, mereka harus lewati badai, lewati mungkin kegelapan. Mereka harus, wah bagaimana? Tapi rupanya tidak ada hasil apa-apa saudara. Mereka mungkin harus bayar harga yang mahal, harus semalaman. Tapi tetap tidak ada hasil saudara. Tapi waktu itu Tuhan datang, saudara ya. Tuhan bilang, ayo mari, tolak tempat lebih dalam. Dan mereka taat saudara, ayo kan saudara ya. Petrus taat, dia lakukan. Dia berhasil hari ini. Dia tangkap ikan yang besar, banyak sekali, melimpah. Sampai jalan mereka terkoyak, hampir terkoyak saudara ya. Dia panggil perahu lain, ayo. Mereka berhasil, oh mungkin ore gitu ya. Luar biasa sukacitanya mungkin menurut kita. Tapi Petrus tidak saudara. Lain ya Petrus ini saudara ya. Malah dia tersungkur menangis. Tinggalkan aku Tuhan. Aku orang berdosa. Dia tidak terlena saudara. Ketika dia mengalami berkat, dia malah Tuhan yang dia malah kejar. Dia cari saudara. Tapi kita manusia ketika kita sudah makin kejar saudara, itu memang kita manusia gitu saudara ya. Ya itulah kita manusia saudara. Tapi dia malah tersungkur menyembah Tuhan. Dia melihat dirinya, aku orang berdosa. Dan dia sejak hari itu saudaraku, dia tinggalkan itu. Dia tidak lagi penjala ikan. Dia ikut Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Kalau orang dalam kesusahan kita ngikut Tuhan enak saudara ya. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain, udah ikut Tuhan lah. Banyak orang seperti itu. Udah coba ke sana, udah mentok semua. Ayolah ikut Tuhan. Petrus tidak saudaraku. Justru dalam kelimpahan dia lihat Tuhan. Luar biasa hasilnya. Malah ikut Tuhan gitu ya. Luar biasa Petrus saudara. Iya kan? Justru di tengah dia lihat itu. Malah dia tinggal, Alkitab mencatat. Dia tinggalkan segala sesuatunya. Aku ikut Tuhan ini ya. Dia lihat bukan lagi berkatnya itu. Pribadinya ini yang luar biasa. Itu yang harus saya ikuti. Dia tinggal. Aku mau dapatkan pribadinya. Aku mau dapatkan dia. Aku mau pribadi yang luar biasa itu. Dan memang benar saudara. Suatu saat. Ini jam 3 pagi. Yesus ada di sana. Saudaraku. Berjalan di atas air di sana saudaraku ya. Dia lihat. Tuhan jalan. Coba saudaraku, dia lihat Tuhan. Mereka ketakutan. Wah itu hantu gitu kan. Mereka pikir ketakutan. Tapi jangan takut kata Tuhan. Tapi Petrus. Ya tadi orang yang cari berkat. Dia lihat Tuhan. Walaupun dia harus lewati tenggelam. Lewati air. Ya hukumnya gitu kalau dia jalan. Dia harus tertarik dan tenggelam. Tapi itu Tuhan yang pernah aku lihat dia memberkati aku. Aku lihat dia hasilnya melimpah. Dia justru jalan mengikuti Tuhan saudaraku. Suruh aku Tuhan kalau itu engkau. Dia jalan saudara. Dia jalan hanya untuk menjumpai Tuhan. Dan hampir sampai dia jalan saudaraku. Ya kan karena dia dengar firman dia jalan saudara ya. Jadi itu ya kalau kita berjalan kebenaran tidak sadar kita sebetulnya sudah mengatasi badai hidup kita. Tidak sadar kita kok bisa ya Tuhan? Kok bisa padahal aku punya banyak masalah. Kok bisa aku lewati ya? Gak sadar ya. Ketika kita dengar firman Tuhan dan bersuka cita berjalan, kita gak sadar sudah jalan sebetulnya. Tapi ketika datang mulai angin sakal,
dia rasakan, dia mulai perasaannya mulai dipenuhi dengan angin itu, wah dia mulai tenggelam. Hampir satu langkah lagi, hampir jemput tangan Tuhan, tinggal satu langkah lagi saudara. Wah, gila gitu saudara ya. Satu langkah saja mungkin ya, dia akan raih tangan Tuhan. Tapi akhirnya dia harus mengalami itu. Tapi puji Tuhan saudara, ketika kita cari Tuhan saudara, ini yang luar biasanya, ketika Tuhan yang kita cari, kita tidak akan sampai tenggelam. Tapi kalau kita cari harta dunia, kita pasti tenggelam saudara. Kita akan ditarik keluar, tapi ketika Tuhan, walaupun sepertinya kita tenggelam, Tuhan, tolong tanganku Tuhan, tarik aku. Gak akan tenggelam saudara. Karena apa? Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan tenggelam. Walaupun seperti apapun, gemuruh dunia ini, walaupun angin apapun. Ketika Tuhan yang kita kejar, walaupun seperti kita ditarik, langsung tangan Tuhan menarik kita. Tapi banyak orang menjadi binasa dengan keinginannya. Dia kejar yang lain. Dia enggak kejar Tuhan lagi. Dia kejar yang lain. Dan dia makin jauh. Tapi kalau kita cari Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan, kita tidak akan ditelan oleh dunia ini saudara. Tuhan akan tarik kita, nak, gitu kan. Aku nak, ini aku. Jangan takut, ayo kita jalan. Itu saudara. Itu luar biasanya ketika kita mencari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lapar dan haus akan Tuhan, kita akan Dia, kita melihat Dia, kita akan dipuaskan. Pribadinya itu yang memuaskan kita. Pribadinya itu yang membuat Petrus dia harus bisa mau jalan di atas air dan menemu dengan Tuhan. Banyak murid-murid lain di perahu saudaraku. Iya kan, berapa orang, tapi dia hanya, aku mau, mungkin aku bisa pegang tangannya gitu saudara ya. Jadi saudara, di tengah-tengah kita, ketika kita beribadah, kita apapun itu, lalu aku mau bertemu dengan Engkau Tuhan, gitu saudara. Iya, seperti Petrus, walaupun iya, aku mau ketemu Engkau Tuhan. Walaupun badai, walaupun aku harus lewat mungkin itu ya, wah sungai, air. Tapi ketika kita pribadi Tuhan itu, yang mau kita kejar, yang kita raih, pasti ketemu. Alkitab mencatat, saudara, orang yang mencari akan mendapatkan saudara ya. Orang yang ketok pintu, Tuhan buka. Ketika Tuhan yang kita cari, kita akan ketemu Tuhan saudara. Amin saudara ya. Ketika Yesus yang kita cari, kita akan bertemu dengan Yesus. Itu hukumnya roh saudaraku. Ketika kita dalam hidup kita cari Tuhan sampai ketemu, Dia akan tunjukkan dirinya, Dia akan berbicara kepada kita. Itu janjinya saudara. Kami saudara ya punya, di rumah itu punya apa saudara ya, anjing 2 ekor saudara ya. Jadi setiap kali kami pulang atau saya pulang, itu badannya akan semua bergetar saudaraku, saking senangnya gitu saudara. Wah, semua bergetar badannya, saking senangnya saudara. Padahal saudaraku, aku tidak membawa apa-apa gitu, iya kan? Bukan membawa tentengan atau apa untuk saya kasih dia, bukan. Bahkan walaupun aku bawa rentengan, itu berpikir mungkin dia itu bukan untuk dia. Misalnya walaupun dapat apa ya, bawa sesuatu, itu pasti bukan untuk yang di rumah gitu kan, bukan untuk dia. Dia begitu puas, bukan dengan apa yang saya bawa, tapi dia, wah, ketika saya lihat itu saudaraku ya, nyeletik di hati saya. Dia masih lebih bagus menyambut Tuhannya daripada saya dengan Tuhan saudaraku. Kita dengan Tuhan biasa-biasa aja saudara ya. Dapat kebenaran, dapat firman, tidak ada. Tapi dia badannya seluruh bergetar saudara. Wah, senang sekali saudara. Wah, saya jadi ngerti saudara. Kenapa perempuan Kanaan itu tidak layak memberikan ya roti kepada anak-anak, ya gitu ya. Tapi remah-remahnya. Perempuan itu punya pemahaman saudara. Makanya kalau kita datang sama Tuhan rupanya harus punya pengertian saudaraku. Harus punya pemahaman, pengertian.
Benar Tuhan, itu. Iya. Anjing itu, ya dia punya pemahaman, bukan pemberiannya, tapi anjing itu adalah buahnya yang paling penting sama dia gitu saudara ya. Itu pemahamannya, walaupun ya kalau aku dikatakan seperti itu, ya puji Tuhan. Berarti aku Tuhan, dia buat seperti itu. Jadi dia enggak down ketika dia dikatakan dia anjing saudara. Dia punya pengertian, dia punya pemahaman saudara ya. Ya remah-remahnya saja gitu kan. Tapi dari pemahaman itu imanmu besar itu ya. Makanya dia tidak down karena itu. Walaupun Tuhan katakan, sepertinya direndahkan. Tapi ketika dia datang dengan pengertian, punya pemahaman, tidak. Bukan merendahkan, dia justru memuji dia sebetulnya. Iya betul, anjing itu dia hanya mengharapkan tuannya. Dia enggak peduli saudaraku mau bawa apa dia, enggak. Iya kan? Walaupun kadang-kadang dia sudah lapar sekali, anjing ini mungkin belum makan seharian, tapi dia masih tetap menari-nari saudara ya. Memang saya lihat memang dia masih, wah Tuhan, tak begitu ya. Kok bisa? Tuhan aku aja seperti itu sama Tuhan gitu saudara ya. Jadi saudara, berbahagia orang yang lapar, haus kan kebenaran. Mereka akan dibebaskan. Saya mau baca sekali ayat yang terakhir saudara ya. Coba kita lihat saudara. Di Yesaya 51 ya saudara. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Yesaya 51 ayat 1 dan 2 sampai 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung, batu yang daripadanya kamu terpahat, kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu memberkati dan memperbanyak dia. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, saudaraku, Tuhan memproses kita secara pribadi. Kita punya cetakan masing-masing. Itu harus kita temukan dari Tuhan. Ketika kita mencari yang benar, kita menemukan siapa kita di dalam Tuhan. Seperti Petrus menemukan dirinya di dalam Tuhan. Daripadanya kita lihat. Jadi setiap kita ini saudaraku punya cetakan sendiri, prosesnya sendiri dengan Tuhan. Bukan produksi massal gitu kan. Petak semua, kalau cepat ya, kalau cetak massal bisa produksi massal bisa sama semua gitu saudara ya. Tapi kita harus mengenal Tuhan itu pribadi, lepas pribadi dalam hidup kita. Pandang Abraham, iya dikata Tuhan ya, pandang pada leluhurmu. Dari mana kita dipahat, dibentuk oleh Tuhan, dibawa Tuhan gitu ya, terpahat. Jadi kita punya Tuhan memproses, mencetak kita dengan rencananya Tuhan. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, Sarah melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu memberkati dia. Jadi perlu kita, sampai kita sendiri dengan Tuhan saudara, kita pribadi dengan Tuhan, sampai kita menemukan inilah kepuasan yang saya miliki. Aku menemukan diriku di dalam Tuhan, aku dibentuk oleh Tuhan, diproses. Aku menemukan apa yang sudah Tuhan bentuk, apa yang sudah proses lewat hidup yang saya alami. Tuhan akhirnya apa? Melihat kita saudaraku, bukan lagi tadi berkat yang menggunung, tapi kita melihat diri kita sudah selesai dibentuk oleh Tuhan. Itulah orang yang mencari yang benar. Kita tahu Tuhan sudah selesai dengan hidup saya. Aku sudah diproses, aku sudah dibentuk, aku sudah belajar mengucap syukur, aku sudah belajar menyembah Tuhan, aku sudah belajar beribadah kepada Tuhan. Aku menemukan diriku dengan Tuhan. Itulah kepuasan dalam hidup kita. Kita menemukan kebenaran bersama dengan Tuhan. Sama seperti Petrus, dia mau ketemu dengan Yesus walaupun harus lewat air itu, walaupun harus lewat badai itu, tapi dia berhasil. Dan
Itulah saudara, menjadi kepuasan dalam hidup kita. Jadi kalau kita masih mengejar yang lain, tidak bertemu dengan Tuhan, tidak menemukan diri kita tidak akan pernah puas dalam hidup ini saudara. Tapi pribadi Yesus itu, dia tahu di mana panggilan kita, di mana kita Tuhan taruh letak, itu kita akan puas dengan Tuhan dan kita akan menikmati Tuhan itu dalam hidup kita saudara. Amin saudara, puji Tuhan saudara ya. Ya, kita akan tetap saudaraku bawa kepada Tuhan ya, supaya di jemaat ini tetap lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran itu semakin melimpah-limpah, semakin bertambah-tambah saudara ya. Sehingga apa? Pertemuan di tempat ini bukan tempat yang sepi saudara. Kalau kita enggak lapar haus Tuhan, tempat ini kan tetap sepi saudara. Orang akan menghindar cari ke tempat lain saudara. Siapa yang memuaskan saudara? Harus kita bawa. Tuhan, Kau hadir Tuhan tengah-tengah umat-Mu. Kau sendiri yang menjamah memuaskan umat-Mu Tuhan. Yang mengabulkan, ya membawa umat-Mu mengalami terobosan. Haus akan Engkau Tuhan. Itu harus selalu kita minta saudara ya, kepada Tuhan. Kita bawa juga kepada Tuhan ya tentang Natal kita, tentang pembangunan. Biarlah saudaraku, orang pun melakukan itu saudaraku, bukan lagi ingin memburu, wah mau cepat selesai. Tapi kami ingin berkenan kepada Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Sehingga apa? Itu menjadi berkat, mendapat perkenanan. Dan kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, saya percaya saudaraku, berkat yang dialami Petrus itu malah kita Tuhan. Pribadimu Tuhan. Itu yang kita alami saudaraku di gereja Tuhan ini, jemaat Tuhan ini. Semua ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan itu pernah terjadi di tempat ini saudara. Saya sendiri pernah mengalami itu. Tapi beriring dengan waktu, banyaknya yang harus dikejar. Rupanya itu bisa bergeser saudara. Rasa lapar haus akan Tuhan itu, kita lebih senang, wah puas dengan ini, dengan itu, dengan yang sana. Akhirnya apa kita? Mengenyampingkan firman Tuhan. Ketika Tuhan tawarkan sesuatu, ayo nak, Tuhan udah ada yang lain saudara. Udah ada yang lain Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan dan akhirnya saudaraku malah bukan sukacita yang kita dapatkan. Tapi pada hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan yang menunggu kita. Kita mengejar Tuhan dalam hidup kita. Kita cari kebenaran dalam hidup kita.